Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qamara safata ibadi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya astiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu ayyudha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat wal afiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, insyaallah tidak berpanjang dan tidak berlebar karena sudah panjang-panjang dan lebar-lebar ya. Maksudnya panjang umurnya, lebar rezekinya ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, insyaallah tidak berpanjang, kita langsung masuk pada inti kajian kita, di mana hari ini sudah memasuki hari yang ke-17 ya, dan tidak terasa ya, Masya Allah begitu cepat. Insyaallah menyisakan 3 hari lagi puasa kita di bulan Maret. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di bulan Maret loh ya, menyisakan 3 hari di bulan Maret, nanti di April masih ada 10 hari lagi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah ini merupakan kebahagiaan. Dan bincang tentang 18 berarti kita sudah mempersiapkan masuk ke malam 21 yang hanya menyisakan beberapa hari lagi insyaallah. Ya teman-teman, ada apa di malam tersebut? Ini yang disebut dengan berburu dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi gini teman-temannya, umatnya Nabi Nuh dan sekitaran ya, Nabi Adam, Nabi Hud, pokoknya begitu, itu umurnya sekitar 1000 tahun kurang. Umatnya Nabi Musa itu 300-an tahun ya teman-teman yang dirahmati Allah. Umat Nabi Nuh itu ribuan. Kebayang berapa kali dia ngurus SIM itu ya, 4-5 tahun. Jadi teman-teman ya, tentunya sesuatu yang wow. Nabi Musa itu ratusan, 300-an umurnya. Sedangkan umat umur Nabi Muhammad ya, berarti you semua ini, itu yang dikatakan Nabi, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu di antara 6 sampai 70-an. Jadi 60-70 tahun umurnya. Wa qala ma yajuzu dzalika, dan sangat sedikit yang di bawahnya itu. Ya, jadi sangat sedikit yang di bawahnya. Maksudnya di atasnya itu, sorry. Jadi lebih 70, 71, 72 kalaupun ada ya itu berarti bonus. Nah kalau kita berandai-andai umur kita 60 gitu ya, sekarang umurnya udah berapa, misalnya contoh di angka 40, berarti tinggal ngurangin aja 60 kurang 40, berarti tinggal 20 tahun. Itu cicilan Sahdina belum lunas ya. Jadi teman-teman
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang cicilan sarga, cicilan motor itu, ya kan, teman-teman, bahkan lebih murah. Ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahkan sudah ada yang lunas tapi belum dapat surat juga begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Saya kan nggak ngomong siapa-siapa, ngapa dihubung-hubungin ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini tentu menjadi pembelajarannya. Sekarang kalau kayak gini caranya berarti Allah nggak adil dong. Ya iyalah, mohon maaf ya, sepreman-premannya pengikut Nabi Nuh, kalau dari 1000 tahun misalnya dia beribadah 100 tahun aja, udah pasti masuk surga. Nah kita umur aja nggak nyampe 100, gitu loh. Berarti Allah nggak adil kalau kayak gitu caranya. Maka Allah munculkan Lailatul Qadar sebagai apa ya? Upgrade usia. Kalau Lailatul Qadar 1000 bulan berarti berapa tahun? 83 tahun. Kalau 83 tahun, kalau misalnya nih berandai-andai umur kalian nanti misal contoh di 60 tahun, dan dari 60 tahun itu misal contoh dapat 10 tahun aja. Dapat 10 tahun aja Lailatul Qadarnya. Jadi dari 60 kali puasa itu ada 10 kali yang dapat Lailatul Qadar. Misal contoh, ya. Apa yang terjadi teman-teman? Berarti 1 tahunnya 83 kali 10 850 ditambah 50 tahun yang real umur hidup kita, berarti jumlah totalnya 900 tahun, setidaknya udah menyamai umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Paham maksudnya ya? Nah, disitulah Lailatul Qadar ini mengupgrade umur kita yang memang tidak terlalu panjang dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh maupun umatnya Nabi Musa alaihi salam. Baik, malam Lailatul Qadar itu terjadinya kapan Pak Ustadz? Ini Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah hadis Bukhari, beliau menyebutkan ada 40 sekian perbedaan pendapat ulama. Jadi ada 40 lebih ulama berbeda pendapat mengenai tentang kapan malam Lailatul Qadar. Ini kalau saya jelasin semua sampai Lailatul Qadarnya habis, belum selesai pembahasan kita. Ya, teman-teman yang berbahagia, ada 40 sekian. Dari 40 sekian tadi, kalau Ustaz udah check and cross check, memang ternyata pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat itu ada 4. Yang pertama mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, daripada bingung-bingung. Ya, kemudian yang kedua adalah tanggal 10 hari terakhir, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pendapat yang ketiga mengatakan 10 hari terakhir tapi yang ganjil-ganjil aja. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ada juga pendapat yang langsung ditembak di malam yang ke-27, langsung das begitu. Ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar di titik ini berarti ada perbedaan. Kayak gini Ustaz jelasin semua, kami bukan tambah pintar, tambah bingung kami Pak Ustaz. Jadi intinya kapan? Ya gini, kalau mau mengejar malam Lailatul Qadar, Ustaz kasih tahu caranya. Jadi ini saya insya Allah ya, bukannya mendahului takdir, tapi pasti dapat, insya Allah ya. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, Anda besok datang ke rumah saya. Di belakang rumah saya itu ada Bu RT namanya Ibu Lailatul Qadar. Itu pasti, ya kan? Pasti mendapati. Kalian ya semua pada ngewaka, bocil-bocil depan kayak gini. Mbak kayak nggak punya masa depan kamu itu ya. Jadi sahabat-sahabat, mereka ini kalau gini nggak digaji kan? Kok pantesan mukanya tegang gitu? Baiklah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, jelas ya? Gini, kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, ini penelitian Ustaz sendiri. Saya kasih tahu ini rahasia ya. Namanya mengejar Lailatul Qadar berbasis bila. Ya, Masya Allah. Ya, mengejar Lailatul Qadar berbasis piramid. Tahu piramid nggak sih? Lebar di bawah, makin tinggi makin mengecil. Gini, kan tadi saya sudah sampaikan dari 40 pendapat ada 4 yang paling kuat.
Nah, dari situ Ustaz akhirnya mencoba untuk mengkombinasikan. Dan masing-masing pendapat tadi ada dalilnya ya. Tadi saya skip kan untuk menghemat waktu aja. Jadi teman-teman, gini caranya. Tanggal 1 sampai tanggal 30 full minimal. Jangan tinggalkan 2T. Tadarus tilawat, tadarus tilawat, tadarus tilawat. Terus begitu. 30 hari full. Dengan cara begitu, udah pastilah. Salah satunya pasti Lailatul Qadar. Artinya Anda mau tarawih dimanapun, tarawihmu akan dihargai Allah dengan 1000 bulan, bayangin. Mau malam manapun tidak urus. Ngapain kau mencari-cari tanda-tanda begitu? Ustaz jelasin, nanti ada tandanya. Ustaz jelasin juga. Saya nggak mau nutupin hadis. Memang ada, tapi maksud Ustaz itu tidak penting. Yang penting itu Anda pastikan bahwa Anda memastikan semuanya baik-baik aja. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau Anda sholat tarawih di malam Lailatul Qadar, berarti Anda tarawih 1000 bulan. Bayangin. Tapi buat Anda yang nongkrong ngelihat paha dan susu di BSB di malam Lailatul Qadar, berarti Anda sama dengan memandang susu selama 1000 bulan. Matanya apa nggak rabun memang itu. Faham maksudnya ya? Jadi teman-teman, tuh tanggal 1 sampai tanggal 30 minimal jangan tinggalkan apa tadi? Iya. Tilawah dan tadarus itu podo ae. Tarawih tadarus. Aku puasa ya Allah. Baiklah. Oke. Begitu ya? Biasanya kalau panas saudara itu ya, kita haus kita. Ini kan dingin tadi, enak betul, tidak ada haus tapi lapar perut jadi. Iya. Tapi udah turun 3 kilo, alhamdulillah. Iya, masih XL, masih. Jadi teman-teman ya, yang dirahmati Allah. Tahun lalu saya ngasih, nggak tahu tahun ini wallahu a'lam. Ya siapa tahu pendapatan berubah kan, wallahu a'lam ya. Ya kan apalagi kena gusuran tol itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Tadi ngomongin apa tadi? Tol. Tadi kita ngomongin tentang 2T. Jadi ini piramid paling bawah. Naik ke atas 21 sampai 30, makin ngegas ibadahnya. Jadi ini bukan yes or no, tapi yes aja atau yes banget. Naik lagi yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29, makin gila ibadahnya. Malam 27, gila beneran ini, bukan? Makin ngegas ibadahnya, gitu. Kenapa? Dari perbedaan pendapat yang 4 tadi kalau teman-teman pelajari. Lo 27 itu bagian dari ganjil nggak? Ganjil. Ganjil itu bagian dari 10 hari yang terakhir tadi nggak? 10 hari terakhir bagian dari Ramadan nggak? Ya sudah. Kerjakan itu. Mengejar Lailatul Qadar berbasis piramid. Ya, jadi butuh konsistensi. Kalau dengan begitu kalian close itu. Lailatul Qadar pasti dapat. Cuman dapat sempurna apa nggak sempurna itu urusan Allah. Yang penting kita udah berikhtiar. Tuh maksudnya. Kemudian berikutnya, Pak Ustadz, apa hikmahnya disembunyikan? Oh ya, disembunyikan itu biar menjadi challenge. Biar menjadi sebagai sebuah tantangan. Ya, bisa enggak? Gitu, ini namanya challenge. Kita ditantang sama Allah. Ya, teman-teman, karena kalau misalnya kita itu langsung dikasih tahu. Misalnya Lailatul Qadar terjadi malam 27, bis, itu 27 cuti semua. Tapi kira-kira 28-nya masih ibadah nggak kira-kira? Enggak. Itu manusia itu begitu, mana mau rugi dia. Ya, teman-teman yang berbahagia, orang kalau tahu tempatnya pasti harinya dia fokus di hari itu aja. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, itu ya, jadi sekali lagi hati-hati. Itu malam Lailatul Qadar bisa terjadi di mana-mana. Kemudian berikutnya, Pak Ustadz, ya, apa yang kami lakukan di malam Lailatul Qadar? Yang Anda lakukan di malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah memperkuat ibadah. Jadi meng-up ibadah semuanya, ibadah apapun kalian up.
Yang jumlahnya sekian jadi lebih sekian gitu. Biasanya ngaji semalam cuma 1 juz, ini 2 juz. Begitu ya, 3 juz, 4 juz bisa insyaallah. Dalam semalam ya. Juz mangga, juz apel, juz strawberry. Ya, itu namanya di-up ibadahnya. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan untuk melakukan ya, dimakruhkan untuk melakukan apa tadi, Mbak? Baiklah. Bocil-bocil pada bingung nih. Jadi tidak boleh melakukan itu. Nabi Muhammad diceritakan idza dakhalatil ashar, jika masuk 10 hari yang terakhir, kana aiqadha ahla, Nabi bangunkan anak istrinya. Wa qama layala, Nabi hidupkan malam harinya dengan beribadah. Nah, perhatikan ini yang paling keren ini. Wa syadda mizara, Nabi ikat keras kain sarungnya. Maksudnya apa? Ikat keras kain sarung artinya tidak melakukan hubungan. Nah, sama dengan suami saya Pak Ustadz, diikat atasnya diikat, bawahnya bisa diangkat ya. Jadi teman-teman, itu berbeda. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, jadi 10 hari terakhir nanti malam tanggal 1 ya, jadi Ahad malam Senin bilang, Bang, ini kesempatan terakhirmu, lakukan apapun yang kau mau. Seperti itu. Karena tanggal 1 sudah stop. Tanggal 1 tuh 21 berarti ya? Iya betul kan? Tanggal 1 itu 21. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, begitu. Habisin hari ini Mas. Karena besok hari ini atau tidak sama sekali. Itu maksudnya begitu, teman-teman yang berbahagia. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak tilawatil Quran. Oh iya, karena kan ini kan bagian dari kemuliaan Lailatul Qadar itu berasal dari Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah istilahnya itu? Menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi arti kemuliaan Lailatul Qadar itu berasal dari Quran. Maka gaspol ngaji Qurannya. Kemudian yang dilakukan Nabi juga adalah memperbanyak daripada yang namanya sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyamul lail juga jangan ditinggalkan. Ya, semampu dan sebisa yang dia lakukan. Baik. Dan yang berikutnya lagi dianjurkan berdoa. Ini malah lebih spesifik karena Bunda Isa pernah tanya langsung, wahai Rasulullah, apa yang harus aku baca jika aku menemui malam Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, Allahumma, katakanlah Allahumma ya Allah, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca diulang-ulangin, Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah kami ya Allah. Itu yang diulang-ulang itu ya bacanya. Jangan nanti pas malam Lailatul Qadar malah Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan. Baiklah. Kemudian berikutnya untuk kaitan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada beberapa tanda-tanda teman-teman yang bisa dijadikan sebagai poin. Yang Ustadz sudah bilang dari awal tadi, jangan terlalu fokus dengan tanda. Kenapa teman-teman yang berbahagia dengerin Ustadz ya? Kenapa jangan terlalu fokus dengan yang namanya tanda-tanda? Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar ya berkaitan dengan masalah tanda, ada kaidah begini. Keberadaan sebuah tanda menunjukkan adanya sesuatu. Namun ketidakberadaan sebuah tanda belum tentu menunjukkan sesuatu itu tidak ada.
Paham nggak sih? Keberadaan sebuah tanda menunjukkan adanya sesuatu. Namun ketidakberadaan sebuah tanda belum tentu menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Ini namanya perusahaan apa nih? Perusahaan apa ini? Ini orang apa sih? Sadina. Hah? Sadina. Ada tandanya nggak di depan situ? Ada. Dengan adanya tanda Sadina menunjukkan ini Sadina. Tapi misal contoh ada orang gila iseng, malam-malam tulisan Sadina dicopotin sama dia. Malam-malam dicopotin sama dia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya sama teman-teman, emang terus ini jadi berubah? Jadi apa namanya? PT Sadini kita. Ini tetap Sadina. Paham nggak maksud Ustaz? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan tanda Sadina menunjukkan ada Sadina, tapi ketidakberadaan tanda belum tentu menunjukkan ini jadi berubah jadi Sadini. Ya, seperti itu. Sehingga ini perlu dipelajari dan perlu kita kaji. Apa saja tanda-tandanya Pak Ustadz? Yang pertama, ayakunal jawu munasiban, udaranya sedang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian anginnya dalam kondisi tenang. Tidak terlalu ribut, ya, dan juga tidak terlalu diam. Jadi sedang-sedang. Semilir. Ya, Allahu Akbar, kena angin. Rukuknya ke belakang. Ya, itu film kiblat itu. Yang diblokir sama MUI, ya. Enggak ngerti mereka, enggak gaul. Sen. Baik. Dia mau taunya Upin-Ipin aja. Jadi teman-teman itu tadi mengenai tentang yang pertama, udaranya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Anginnya tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu diam. Loh, emang malam ada yang panas Pak Ustadz? Ada, barangan aja kalian. Ada. Jadi kita sholat itu keringetan, panas. Ya, kalau teman-teman sholat 10 hari full, itu pasti akan terasa. Ada beberapa malam itu yang gimana ya, rasanya itu kayak, ya panas. Betul-betul panas, kita keringetan gitu, bercucuran gitu. Ya, teman-teman yang berbahagia, itu poinnya. Nah, kemudian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, udaranya juga tidak terlalu kencang tapi tidak terlalu diam. Jadi tetap. Maka saya kalau dari rumah ke tempat saya sholat qiyamul lailnya jauh-jauh ya. Rumah saya Karangjati, kalau yang ganjil saya ada di belakang SMA 4 Babus Salam namanya. Kalau yang genap Ustadz ada di Alamin Auri Sepinggan ini. Nah, problemnya jauh kan dari Karangjati kan, jauh banget itu. Nah, itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kacanya mobilnya saya buka sambil nyoba-nyoba ngetes gerakan angin gimana. Itu ada teman-teman, terasa pas lagi sholat, pas kena anginnya itu. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hambamu masih terkungkung dalam beban dosaku, ya Allah. Kami masih tenggelam dalam samudera maksiat kami. Kami ketuk pintu tobatmu, bukakan pintu itu untuk kami, ya Allah. Hamba belum mampu menjadi seorang istri yang salihah di hadapan suami hamba. Hamba belum mampu jadi anak yang baik di hadapan orang tua hamba. Kena angin mukenanya terkipai. Terus zoom, makin ngezoom mukanya set, ngeblur gitu kan. Jadi teman-teman, itu kejadian nyata loh di Indosiar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi ya berkaitan dengan yang saya sampaikan, udaranya sedang-sedang, tidak terlalu kencang, tidak terlalu
diam. Mana dalilnya Pak Ustaz? Nabi bersabda Lailatul Qadar itu lailatun samha, malam yang sedang-sedang la hara wala barida, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin, tasbahus samsu sabihuha dha'ifatul khamra. Begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman, tumakninatul qalbi, ketentraman hati. Kalian lakuin ini ya, omong Ustaz, 10 hari itu kalian full semuanya. Terus nanti di antara 10 hari itu teman-teman pasti bisa ngebedain. Ada malam yang kita tuh berdoa itu kayak langsung tak di hati kita lah. Nggak usah bahasa Arab, bahasa ini saja. Ya Allah, jauhkan hamba dari neraka. Baru ngomong nerakanya doang tuh langsung tak gitu, bawaannya langsung nonjok di muka, udah pengen netes air mata. Ya Allah, hamba tidak tahu umur hamba sampai kapan. Jadi teman-teman itu berdoa minta sama Allah begitu. Jika hamba besok meninggal dunia gimana ya Allah? Target marketingku belum tercapai ya Allah. Penjualan rumah makin susah ya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi pembelajarannya untuk kita bersama. Baik, udah jelas yang kedua tumakninatul qalbi. Yang ketiga mimpi. Jadi, ternyata bisa juga melalui mimpi, tapi ini mimpinya orang soleh ya. Sahabat Nabi pernah mimpi Lailatul Qadar. 3 orang mimpi Lailatul Qadar dan 3-3-nya bersamaan. Ya bayangin. Maksudnya malam ini gitu. Itu mimpinya orang soleh. Kalau mimpi kalian ini, Pak, paling bagus mimpi basah. Ya, teman-teman. Ya Allah, gitu ya sahabat-sahabat ya. Kemudian yang keempat adalah muncul matahari. Ini baru ketahuan setelahnya ya. Baru muncul setelahnya, yaitu matahari muncul dalam kondisi tidak terlalu menyilaukan mata, tapi tidak tertutup mendung. Berkabut lah ya. Dia terang tapi ada kabut putih-putihnya gitu. Kuning-kuningnya gitu. Dan itu biasanya kata para ulama yang disebutkan di Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu malaikat dan semua arwah-arwah diturunkan Allah ke muka bumi. Jadi Masya Allah berkabut awannya karena tumpukan malaikat. Ya. Salamun ya hatta matla'il fajr. Kedamaianlah untuk mereka. Ya, kedamaianlah untuk mereka sampai datang waktu fajar, maksudnya subuh. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bisa. Jadi, tapi Mas Ustadz yang kayak gini-gini jangan jadikan landasan. Tadi malam itu tak hujan. Jadi nggak mungkin Lailatul Qadar aman, sudah aku tidur. Bisa jadi tandanya ada menunjukkan adanya sesuatu, tapi bisa jadi tandanya dicabut sama Allah, tapi sesuatunya ada. Maunya Allah lah. Ya kan? Misal contoh nih, ini baju yang saya pakai ini kan ada merek Samasa ini. Ya kan? Ini mereknya, merek Samasa. Dengan ngasih contoh kok. Dengerin, dengan adanya merek Samasa menunjukkan ini baju Samasa. Tapi kalau misal cabut begitu apa berubah? Enggak, tetap Samasa. Tahun lalu sih Samasa. Tahun ini wallahu a'lam. Jadi teman-teman, jadi teman-teman, jadi muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya tanda itu tidak menjamin sesuatu. Kalau kalian, Pak Ustadz, itu nggak mungkin ada Lailatul Qadar, orang tadi malam hujan. Kalau itu hujan itu di Karangjati, di Manggar belum tentu hujan, ya kan? Jadi udah nggak usah, makanya kayak malam ganjil apa malam genap, ada masjid itu gitu. Ini kalau Lailatul Qadar, Pak Ustadz di sini tarawihnya malam ganjil aja. Ngapain? Sekarang kalau malam ganjil saya tantang, itu ganjil versi NU apa ganjil versi Muhammadiyah? Ada 2 versi lagi. Bingung, memang dia semua. Iya kan? Ini kayak begini nih, kita malam ini berarti malam ke-18. Versi Muhammadiyah malam 19 ini. Ya kan? Bingung memang sudah.
Nah, usah pakai gitu-gituan, udah hantam aja semuanya ibadah. Iya, 10 hari terakhir full ibadah, full. Nggak ada lagi buat kue-kue itu apa? Itu kurang kerjaan. Buat kue nastar. Ya kan? Akhirnya lebaran pada gini, dia malah gini. Marhab, mohon lahir batin gitu ya. Udah anda selebay. Lagian tamu muda suka kue nastar. Oh, nastar aja nggak bosan-bosan dari zaman nastar masih belum terkenal sampai viral tuh kan nastar KDI. Nasar. Nasar itu yang salah alamat. Nasar. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Budi pergi ke Pasar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Ya, teman-teman ya. Woi. Semangat gitulah. Ustadz hari ini Masya Allah. Kalau kajian padat saya udah biasa. Yang hari ini agak beda nih. Tahu bedanya apa? Ustadz tadi pagi jam 10 ngisi di sini Pasar Sepinggan. Jam 12 Ustadz ngisi pengajian di Lanal Angkatan Laut Pelabuhan. Pucuk ketemu pucuk kan. Terus dari Lanal saya ke sini lagi nih. Nih sini nih. Dari sini nanti saya ke PT Samudra, sampingnya RSPB. Balik lagi ke sana. Malam nanti Ustadz terawihnya ke sini, Al-Mutakin ini belakang saya. Itu puter-puter kayak gini coba bayangin. Makanya wajar kalau sama se-XL itu wajar. Supaya nggak masuk angin. Apa hubungannya? Ya Allah, ya. Baru digojlokin gitu udah pilek. Baik. Jadi teman-teman, ya. Kasih tahu suaminya ya. Jadi teman-teman yang, karena saya tuh kemarin tuh lucu itu ya, selama di pizza, pas lebaran tuh mereka bawain saya tuh makanan pizza, Ustadz kayak dari kami buat Ustadz. Ya Allah baik banget sih gitu. Teman-teman juga kemarin saat selama ngisi pengajian di itu apa stick itu yang apa samping Telkom itu, stick gitu. Saya takut nanti Sadina kalau nggak diomong itu datang-datang bawa semen, ya kan? Makanya saya cut ini. Saya takut mereka datang bawa semen, koral, besi, ya kan, sama brosur andalan kalian itu kan, brosur iklan itu kan. Tapi udah pindah di atas. Oh, anunya udah pindah. Oh, bagus ya. Kalau enggak, kurusak memang sudah. Ada fotonya Ustadz di Taus jajar sama tanah itu ya kan. Baik. Mau diomelin tapi donatur pondok. Jadi nggak enak ya kan. Kalau nggak donatur pondok udah kubongkar dari awal. Baiklah. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya begitulah alhamdulillah ya. Doain itu tinggal dikit lagi insyaallah. Lebaran. Nah, ini kita juga lagi fundraising, lagi belajar fundraising kecil-kecilan di IG gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah ya lumayan juga sebenarnya. Kalian juga pernah kan iklan di IG ada ya? Saya mungkin karena kan teman-teman bisnis ya. Jadi mungkin efeknya bertahap. Kalau kami ke tempat fundraising murni lillahi ta'ala, maka yang kita endorse memang ketempatan ustadz-ustadz besar semua. Ya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya, dan Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Fatih Karim. Pokoknya kami endorse semua dan ketempatan alhamdulillah itu video-video yang kami dapatkan karena memang kami pernah berjumpa dengan beliau-beliau ini dan alhamdulillah responnya bagus, bahkan dari orang manapun sampai ada yang 15.000, ada yang 5.000, ya nggak apa-apa, 5.000 itu padahal biaya transfernya 5.000 ya. Jadi teman-teman, jadi subhanallah ya teman-temannya nggak apa-apa, tapi itu kan yang kecil-kecil, ada juga yang besar-besar ada, dan alhamdulillah teman-temannya itu ikhtiar kita, ya alhamdulillah kita gerakkan. Dan emang luar biasa ya, orang Islam ini kaya-kaya memang. Baik teman-teman yang berbahagia, mohon maaf Pak Ustadz, saya hanya bisa ngasih 50. Saya bilang nggak apa-apa, saya terima di transfer itu ada tulisan 50. Masih kabut kan, saya download keluarnya 50 juta. Masya Allah. Sama dengan uang mukaku kemarin ke Sadina. Jadi teman-teman, ya teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. 50 juta itu kalau dibuat beli baju Samasa dapat berapa itu? Baik. Kemudian berikutnya, teman-teman, berkaitan dengan iktikaf. Syaratnya harus di masjid. Jadi syaratnya iktikaf harus di masjid. Masjid manapun nggak apa-apa. Pak Ustadz, kalau iktikaf di rumah perempuan, kami kan perempuan Pak Ustadz, kami boleh nggak iktikaf di rumah? Nggak boleh. Iktikaf harus di masjid. Pertama, karena memang syaratnya begitu. Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kau menggauli istrimu dalam kondisi beriktikaf di masjid. Ada kata-kata beriktikaf di masjid. Berarti memang kalau kita pelajari, teman-teman, iktikaf itu memang harusnya di masjid. Di rumah bukan iktikaf, itu namanya istrikaf. Ya, nanti diisi juga dengan iktikaf. Pak Ustadz, emang perempuan boleh iktikaf di masjid? Dah, terus istrinya Nabi itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Bunda Aisyah itu iktikaf di masjid. Nabi mengizinkan. Kalau perlu iktikaf bareng-bareng. Ustadz bawa itu istri, anak semua ikut semua. Kalau Ustadz qiyamul lail malam itu, saya tuh sampai kagum dengan istri saya itu, Masya Allah, qiyamul lail dia tahajud terus dia. Saya pikir karena tahajud, karena mau ngawasin saya. Ini pengajian beneran apa ke rumah janda sih ini? Soalnya kok jam 2 malam kan serem dia pengajian jam 2 malam kan? Ya jadi teman-teman ikut aja mau Ustaz sudah. Ya dan itu dua-duanya tadi alhamdulillah tuh sahurnya gratis. Jadi sekaligus mengurangi beban kalian masak sahur. Penghematan 10 hari lumayan tanpa sahur di rumah. Ya kan? Kalau yang di SMA 4 itu dia makan prasmanan, jadi umum dia kayak makan prasmanan. Kalau yang di sini nasi bungkus dan selalu istiqomah dia, nasi padang. Emang nasi padangnya nasi padang murah, bukan yang kayak upik yang mahal enggak. Yang tapi karena makannya itu bareng, pakai dibungkus pakai itu daun pisang gitu, disiram sama air, jadi air sama nasinya itu kayak langsung merasuk gitu loh. Kena sambal hijaunya kan dimak-mak begini nih. Telur aja, tapi telurnya ada bumbu-bumbu merah begitu, pas digigit itu kayak panasnya dap gitu, ya kan? Terus diacak-acak begini makan itu. Ya Allah. Ya, telan aja liurmu nggak apa-apa ya. Menelan liur tidak membatalkan puasa. Asalkan liur sendiri, ya bukan liur orang lain ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, tuh maksudnya. Jadi tadi berbicara tentang iktikaf. Pak Ustadz, ada yang tanya mas saya, kenapa sih kita tuh disuruh iktikaf ya? Kayak kurang kerjaan aja. Nah gini teman-teman, Ustadz kasih tahu. Orang itu selalu ngomong gini, kerja, dan kerja. Salah itu. Salah antum. Kerja. Kerja nggak mana bisa sukses. Yang betul tuh kerja berpikir. Ini dengerin Ustadz. Saya akan menunjukkan bahwa diam itu bagian dari produktivitas. Ya. Dan itu yang melakukan justru bukan orang Islam, orang kafir. Saya tuh dulu waktu pengajian di perusahaan asing ya kayak Chevron, Total, yang saya suka di antara mereka itu apa, jam 10 tuh masjid penuh. Apa yang mereka sholat duha. Otomatis saya tanya sama teman-teman, kalian kan kerja di perusahaan asing, gak dimarahin bos kalian begini? Kan merugikan perusahaan dong kalau kayak gini caranya. Apa jawab dia? Enggak Pak Ustadz, alhamdulillah kami justru bahagia. Terus saya tanya, bahagia dari mananya? Kami malah disupport sama mereka untuk disuruh kayak begini. Jadi maksudnya apa? Lebih baik kerja itu ada jeda diam. Kalau diam itu pulang-pulang membawa produktivitas. Dan orang-orang yang melakukan sholat, otaknya ini jalan. Lebih lapang. Selesai sholat, kerja jadi mapan. Daripada orang kerja aja kuantitas dikejar tapi nggak ada kualitasnya. Gitu loh. Jelas ya? Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ya butuh diam. Dan diam itu dalam bahasa Islam disebut dengan iktikaf. Ya, ada seorang laki-laki kehilangan jam harganya 2 miliar. 2 miliar. Jadi yang biasa pakai jam pakai Shopee gratis ongkir. Minggir wir. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tuh pakai jam 2 miliar, hilang. Kehilangan jam seharga 2 miliar itu rasanya kayak kehilangan copot jantung satu memang sudah. Bingung dia tuh gimana. Kamar didorong itu, lemari digeser, ya kan, tempat tidur digeser, pokoknya kamarnya udah hancur berantakan.
1 jam berikutnya yang terjadi ada 3. Apa Tat? Yang pertama, kamarnya hancur berantakan. 2, badannya capek kelelahan. 3, jamnya tetap tidak ditemukan. Bukannya mendapatkan solusi, malah nambahi masalah. Adiknya datang, abang kenapa bang? Abang kehilangan jam deh. Udah abang cari, udah. Tuh kamar hancur, udah abang diam. Aku yang masuk. Masuk dia ke dalam. Percaya tidak percaya, hanya 5 menit saja. Percaya tidak percaya terserah Anda, karena aku bukan caleg yang butuh kepercayaan Anda. Ketemu jamnya. Ya Allah deh, makasih ya deh. Aku nyari jam-jam enggak ketemu. Kamu cuma 5 menit kok bisa ketemu, gimana ceritanya deh? Kata adiknya, gampang bang. Pertama, aku kunci pintunya. Aku matikan lampunya. Aku matikan AC-nya. Dalam titik tengah ruangan aku duduk, terduduk tanpa bergerak sedikit pun. Dan disitulah Allah mentransfer gelombang suara ke telingaku. Tik 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 tik. Dari situlah aku mencoba mendiagnosa dan mengidentifikasi di mana keberadaan jam itu berada. Ini kalian paham gak sih yang saya bahas ini? Susah membedakan intelektualitas, ini susah. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti juga diisi dengan itikaf sama suaminya, sama anaknya. Cari masjid yang aman untuk perempuan. Ya, artinya cari tempat yang kira-kira teman-teman yang kira-kira tidak terlihat auratnya, ya, pada saat melakukan aktivitas. Jadi seperti itu teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz tidak memperpanjang, tidak memperlebar, itulah persiapan kita sebelum sebelum memasuki ya 10 hari yang terakhir yang akan tiba tepat tanggal 1 bulan April, yang hanya menyisakan beberapa hari lagi. Tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan teman-teman. Silakan, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Silakan kakak, mampir sebentar kakak, boleh ditawar kakak. Silakan. Ustaz, kalau misalnya pada saat berpuasa terus kita kena batuk. Apa tadi? Batuk. Oh, batuk. Dahaknya mau keluar, tapi belum sempat keluar dari mulut. Nggak sengaja terang. Itu kata apa nih? Ada orang batuk kemudian dahak, ya kan, kemudian mau dibuang sayang gitu. Jadi ditelan. Maka puasanya tidak batal ya. Jadi gini, saya kasih tahu, liur, dahak, apapun namanya, selama di area mulut, selama dia belum keluar, ketelan tidak batal. Liur itu bukan di sini lagi, udah di sini. Ditelan juga nggak batal. Nah, kecuali kalau udah keluar, ada telan lagi batal. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Terus Ya. itikaf apakah harus full di masjid terus atau boleh pulang pergi, atau harus berdiam di selama 10 hari full? Yang namanya itikaf memang ya full di masjid, nggak boleh keluar, kecuali kalau keluarnya ada udzur ya. Udzur itu, tapi itu udzurnya zaman dulu sih, kayak makan, minum, tapi sekarang kan udah bisa dikirim. Kemudian juga udzur BAB, BAK dulu karena masjid Nabi nggak ada toilet, sekarang udah ada toilet. Jadi memang harus di masjid full. Nah, kalau nanti keluar ya batal itikafnya. Batas minimumnya berapa lama? Ada yang mengatakan minimal 1 hari, 24 jam. Tapi pendapat yang lebih roji mengatakan tidak, bahwa sebenarnya itikaf seberapa lama pun diperbolehkan. Ini yang Ustaz sebut dengan itikaf kantoran. Pulang kantor jam 5, sampai rumah nonton TV, nonton YouTube,
Ustadz Wah, Ustadz Adi Hidayat atau UAS Ustadz Agus Syairul Huda. Terserah saya lah. Nah, nanti habis nonton, terdengar adzan makan. Ya, terserah makan apapun boleh, makan rawon yang dagingnya kenyal-kenyal, taburin kecambah, terus jeruk dipis yang kecil, kerupuknya kerupuk udang, telur setengah matang belah dua, sambelnya merah diacak-acak begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya gitu ya. Buka puasa, habis itu nanti terawih berangkat bawa bantal, bawa selimut, asal jangan bawa ranjang. Habis itu sholat terawih, ya sudah. Habis terawih ngaji Quran sambil nyender tembok pakai bantal. Capek tidur, bangun 2:30 qiyamul lail. Qiyamul lail sampai subuh, sahur jangan lupa. Jangan tidur, sholat subuh, habis sholat subuh jangan tidur. Ngaji lagi sampai syuruk, habis syuruk baru pulang tidur. Dari jam 6 sampai jam 7, cukup tidur 1 jam, bangun kerja lagi. Wah, itu kalau Anda lakukan 10 hari, badan Anda terbang itu. Serius. Iya, saya ngerasain tuh, mata jadi sembab, badan kayak enteng, kayak mau terbang itu. Karena kurang tidur kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya duduk di depan tuh kadang, ya Allah. Biasanya di masjid, ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Masih bisa nggak ketemu dengan tarawih lagi, ya Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Suara orang nutup mobil, beruang, bawa parcel. Dari mana? Dari Sadina, Pak Ustaz. Biasanya begitu dari perusahaan lain. Terus istri saya kan manggil, Abi ada apa Mi? Bangun Bibi, bangun Bi. Oh, ternyata cuma mimpi. Selama ini belum pernah sih. Jadi teman-teman yang berbahagia, begitu ya. Malulah penjual lagi susah Pak Ustaz. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, Mbak, ngantuk Mbak? Matanya pejem-pejem kayak nenek-nenek gitu. Lu masih muda kok ngantuk gitu. Satu lagi, satu terakhir. Lima, 4, 3, 2, 3, 4. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupi sekiannya, Masya Allah. Menyisakan satu pertemuan yang kita bahas nanti insya Allah adalah zakat fitrah. Seperti apa dan bagaimana konsepnya dalam Islam. Tetap stay tune di radio kesayangan Anda di shadinafm.com, mencerdaskan spiritual Anda. Baik teman-teman, kita cukupi dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa inna fil mala'il ala ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rawatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut min alaina fi sakaratil maut wa rafa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lal mutaba'atina zahiran wa batinan
يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.